Ya, saya Daniel Rusli, ya dari Kota Tegal, sudah disampaikan. Tentu berterima kasih Bung Kartomius yang kasih kesempatan buat saya, ya Tante Yohana yang kasih kesempatan buat saya, ya dan tentu adik saya Eras yang mungkin 3 tahun lalu kita jumpa dari GBI Haleluya Prokerto, dan tiba-tiba dia hampiri saya. Thank you buat peneguhan firman-Nya. Saya nggak tahu pergumulan dia apa saat itu, tapi hari ini jawabannya saya tahu dari papanya, ya karena dengan caranya Tuhan membawa anak muda ini boleh menerima panggilan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, Bapak saudara kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya lupa memperkenalkan mungkin keluarga saya, karena sebenarnya istri saya ingin hadir, tetapi ternyata besok anak yang sulung SAT atau apa gitu ya. Jadi ya dengan berat hati pengen ikut, tapi nggak bisa ninggalin tempat untuk dampingin anak. Ya, ini istri saya Agnes saat ini juga melayani bersama dengan 2 orang anak, kelas 6 SD dan satunya kelas 3 SD, yang Marvel dan Ceris. Mungkin Bapak Ibu pernah Kota Tegal, papa saya juga katanya berapa kali di waktu lalu ya, karena beliau sekarang memang udah amat senior sehingga memang jarang-jarang keluar ya. Pendeta John Rusi dan beliau titip salam buat Om, kiranya boleh jadi berkat. Ya, ini sedikit gambaran kami mulai di Asem 3. Kenapa sekarang kita lebih sering sebut Astik? Karena kadang orang bilang, saya mau ke gereja Asem, itu nggak enak gitu dengannya ya. Jadi kita bikin keren dikit, Astik, Asem 3 disingkat. Tapi kami percaya Astik itu awesome things in God. Kami banyak melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan di bulan Oktober lalu kami ngerintis satu home di luar Indonesia yang menurut akal pikiran kami nggak mungkin masuk akal. Kami melayani 1 Oktober lalu merintis cabang di Hong Kong. Ya, saya 7 tahun dan istri membantu sebuah gereja misi waktu 2013 sampai 2020 di Hong Kong. Dan setelah itu saya nggak berpikir akan kembali ke Hong Kong, karena Hong Kong bukan tempat yang ramah secara seperti Indonesia yang begitu ramah, dan bukan tempat yang ramah buat dompet, saudara ya. Jadi akal pikiran saya berkata saya nggak akan ke sana lagi. Tetapi Oktober tahun lalu Tuhan izinkan kami untuk merintis di sana. Nanti di akhir saya akan cerita kaitannya dengan khotbah ini. Saya kira mungkin itu sedikit perkenalan saya. Dan Bapak saudara, saya ingin mengajak kita mau belajar firman Tuhan tentunya, tapi saya ingin buka dulu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kita menggali kenapa firman ini akan disampaikan. Oke, kita mau jujur-jujuran. Amin, Bapak saudara. Bilang kanan kirinya, yuk kita jujur-jujuran. Ya, Bapak saudara, siapa yang pernah merasa kehidupan imannya biasa-biasa aja? Angkat tangan. Siapa yang pernah merasa? Om Kartomius sempat angkat tangan loh. Ya, siapa yang merasa? Boleh angkat tangan, hanya saya nih, beberapa aja. Gak usah malu-malu Bapak saudara. Kita pernah mengalami itu Bapak saudara. Sebagai orang Kristen, ya tim Presiden Worship angkat tangan. Saya pun pernah melewati, ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini pernah merasa biasa-biasa saja sebagai orang Kristen. Ya, imannya kok kayaknya stuck di situ Bapak saudara. Ya, kemudian siapa? Ya, mungkin ini agak-agak serem-serem jawabnya, tapi nggak apa-apa, fair-fairan aja Bapak saudara. Ya, mungkin bukan di sini, di tempat lain waktu Bapak saudara di sana. Siapa yang pernah datang ke gereja tapi ngerasa gak ada perubahan? Angkat tangan. Beda-bedanya angkat tangan. Oh ya, puji Tuhan. Ya, belum tentu di sini kan. Dulu Bapak saudara di mana, sekarang di sini. Gak usah malu, gak usah takut. Ya, di tengah-tengah jemaat saya juga tanya. Kadang buat mengukur ya diri saya, mungkin kadang kita sudah terlalu biasa kebaktian. Biasa itu kelihatannya bagus, tapi kadang agak ngeri gitu ya. Sudah biasa. Ya, sekali lagi nggak usah takut. Siapa yang pernah merasa datang ke gereja tapi nggak ada perubahan? Oke, lebih sedikit nggak apa-apa saudara ya. Tuhan melihat hati. Ya. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Siapa yang rindu dipakai Tuhan tapi ngerasanya belum siap? Oke, ada berapa? Ya,
engkau yang angkat tangan, jadilah kepadamu seperti apa yang Tuhan kehendaki, ya. Ya, baik Bapak Saudara, saya nggak jebak Bapak Saudara, saya nggak ngeprank. Karena menurut saya, pertanyaan saya tadi itu adalah pertanyaannya gini. Orang Kristen banyak ngalami, tapi orang Kristen malu mengakui dan nggak mau mengalami perubahan. Padahal itu tipu musyiat iblis. Kenapa Bapak Saudara? Loh, tempat paling aman untuk bikin orang nggak bertumbuh di tempat yang dia rasa aman. Bagi orang Kristen tempat paling aman di mana? Ayo, tempat yang kita kalau lihat orang Kristen kayak malaikat semua di mana? Gak usah malu-malu di gereja. Ayo, nggak mungkin di pasar, nggak mungkin di toko, betul nggak Bos? Kita kalau udah masuk gereja kayak malaikat semua, betul nggak? Ya saya juga Bos. Wah, tapi kan kalau dia, matanya dipakai, gitu kan? Bisa aja, aduh. Gitu. Siapapun kita, tempat paling aman tuh di mana untuk kita bisa bersembunyi, ya tempat yang bagi kita aman, yang kelihatannya holy, yaitu gereja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa kekristenan hanya karena kita datang ke gereja, sudah dengar firman, terus pulang dan kita berkata kita Kristen, menurut saya itu masih level yang permulaan. Ya, karena kerinduan Kristus bukan hanya membuat kita datang ke gereja. Kerinduan Kristus bukan hanya setiap orang percaya dengerin firman dan selesai habis itu pulang. Karena Tuhan Yesus gak ingin berhenti di situ. Kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah ini udah hafal harusnya. Kalau nggak hafal ya nanti tahun depan temanya Paniko ngulangi lagi loh Saudara ya. Nggak hafal-hafal sih ya. Yuk kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Terus ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada iya. Di sini tidak ada kalimat ya kalau sempat lah, ya kalau mampu pergi beritakan Injil. Tapi dengan tegas Yesus memulai dengan kalimat ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ngerti gak maksudnya kalimat itu? Siapa yang suka nonton Drajin angkat tangan? Malu-malu ya Bos ya. Di sini malu-malu Bapak. Siapa yang pernah atau ya bukan suka deh. Kalau suka kayaknya tiap hari, tiap jam. Siapa yang pernah nonton film Drajin, drama Cina? Berjelas ya kan? Ya CEO yang menyamar ya kan? Kemudian yang orang kembali ke zaman tempo dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang ngomong gini, aku ini loh yang pegang 5 perusahaan, semua orang di kota ini hormat sama saya. Artinya dia mau ngomong apa? Aku penguasa. Jangan macam-macam, betul nggak? Nah kalau sudah ngomong kayak gitu, ujungnya mau ngomong apa? Ngasih perintah, betul nggak Bapak? Karena aku yang pegang kuasa, aku perintahkan kamu hormat, tunduk, lakukan apa yang saya bilang. Ya, Tuhan kita bukan manusia nyamar jadi Tuhan, tapi Tuhan kita benar-benar Tuhan. Dia CEO atas segala alam semesta ini, amin Bapak Saudara. Dan dia berkata sebelum dia tinggalkan dunia ini untuk kembali ke tempatnya di surga, dia berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, karena itu pergilah. Jadi ini bukan pilihan. Kalau aku mampu, kalau aku sempat, kalau aku bisa. Dengan jelas ini perintah. Kalau orang berkuasa ngomong, kasih perintah, dan ada orang melawan perintah itu, konsekuensinya apa? Kena disiplin, kena hukuman. Saya nggak nakut-nakutin Bapak Ustaz. Mungkin disiplin tidak selalu bicara hal yang menakutkan dari arti kita dicambuk, kita dipenjara. Tapi menurut saya yang lebih menakutkan adalah ketika kita nggak mendapat bagian kasih karunia Tuhan ketika nanti kita menghadap Tuhan. Itu lebih menakutkan. Bapak Ibu, saya tuliskan kalimat ini.
Kita baru merayakan Paskah kan. Kebangkitan Kristus tidak berhenti di kubur kosong, tetapi terus berjalan dalam hidup setiap orang percaya yang mau dipakainya. Kebangkitan Kristus tidak berhenti di kubur kosong. Ya, kami di Tegal, tema yang kami angkat tahun ini adalah Speak Up the Truth, menyuarakan kebenaran. Dan Jumat Agung dan Paskah kami kasih judul Speak Up from the Cross, on the Cross, Speak Up the Truth from the Cross. Jumat Agungnya dan Paskahnya judulnya, nah ini yang bikin pembicaraan dan pusing waktu itu, Speak Up from the Empty Tomb. Speak Up the Truth, menyuarakan kebenaran dari kubur kosong. Nah, mau ngomong apa di kubur kosong? Tapi pembicaranya ya tentu karena kami juga berdoa buat hamba Tuhan ini, Tuhan kasih kepada beliau hatinya Tuhan ya, Pak Pendeta Yakub Esra, beliau sampaikan ternyata dari kubur kosong. Setelah saya renung-renung, justru dari kubur kosong ini Tuhan ngomong, kuburnya sudah kosong, ngapain kamu mengurusi kubur? Jadilah pemberita Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kekristenan ini bukan hanya bicara tentang, oh saya percaya Yesus. Banyak orang hanya terjebak kepada berkata aku percaya Yesus kok Tuhan dan Juru Selamat. Dan kadang kita merasa gitu, sudah ngomong gitu udah beres. Dan sadarkah Bapak Saudara, itulah tipu muslihat iblis yang membuat kita gini, tidak pernah menyelesaikan sampai tuntas apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak orang bisa mulai start dengan bagus, tapi yang lo dengar Bapak Saudara, pertandingan tidak hanya diukur startnya bagus. Pertandingan akan ditentukan ketika orang itu berlomba dengan tekun sampai garis, sampai garis akhir, garis finish. Udah larinya bagus, startnya bagus, soalnya bagus, tapi terus dia belok nggak nyampe finish. Apakah dia disebut sudah menyelesaikan pertandingan? Enggak. Dan tidak ada pelari yang sampai garis finish akhir tapi dia nggak pernah memulai dengan start yang baik, nggak ada. Pernah ada kejadian di lomba lari maraton terkenal, seorang wanita, dia tidak pernah melakukan, atau dia pernah lari tapi larinya itu agak tipu-tipu gitu loh. Dia ikut start sebentar, terus masuk kereta bawah tanah, nyetir di mana, ya, terus ujungnya garis finish. Untuk sesaat orang itu kelihatannya juara, tetapi setelah diselidiki ketahuan gelarnya dicabut. Nah, kekasih Tuhan, demikian juga setiap orang percaya. Tuhan gak menghendaki kita hanya sekedar percaya, tapi Tuhan mau setiap kita orang percaya bergerak. Katakan bergerak. Mari kita responnya apa yang Tuhan mau. Dan hari ini kita akan belajar ada 3 respon yang penting yang harus kita miliki sebagai muridnya Yesus. Saya kasih singkatan RDS ya, biar gampang ingatnya ya, RDS ya Saudara. Nah, RDS itu apa? Yang pertama R-nya itu rise ya. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Rise. Kita bangkit ya. Inggris-Inggrisan secuil ya Saudara ya. Ya. Kita bangkit, kita mengalami kebangkitan. Bangkit dari mana? Ya bangkit dari ketidur rohani kita. Efesus 5 ayat 14 katakan 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalimat ini dikatakan kepada bukan orang yang gak percaya Tuhan. Paulus bilang kepada jemaat Efesus yang sedang tertidur rohani. Dia bilang apa? Bangunlah. Katakan bangunlah. Coba bilang kanan kirinya, jangan-jangan lagi ada yang benar-benar tidur. Bilang bangunlah. Kalau perlu goyang-goyangin, bangun. Ya bangun, hai kamu yang tertidur, dan bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, poin pertama saya, kenapa saya bilang bangkit, bangun? Ya, orang tidak akan bisa ngapa-ngapain keluar sana untuk bergerak keluar kalau belum bangun dulu, betul nggak Bapak Saudara? Apalagi lagi tidur, dia harus bangkit dulu, dia harus bangun dulu. Nah Bapak Saudara, problemnya adalah gini,
Banyak orang, kalau saya bilang banyak orang, tentu kita sebagai orang Kristen, kita bilang saya baik-baik saja, saya tidak melakukan dosa yang besar, dosa yang memalukan nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang tertidur, banyak orang Kristen yang seolah-olah tidak mau bergerak lebih lagi? Karena banyak orang Kristen justru merasa tidak melakukan dosa yang besar, tetapi terbiasa hidup dengan dosa yang kecil. Kasih Tuhan, itulah yang membuat kita agak nggak pede untuk melangkah, karena kita sendiri yang tahu. Kalau dosa besar kan sepurbalingga bisa tahu, gitu ya. Jadi kalau dosa kecil hanya kita yang tahu. Tapi ketika Bapak Ibu Gembala, ketika pemimpin komunitas berkata, koordinator berkata, yuk kita melayani Tuhan, saudara akan berkata, nanti dulu lah. Alasannya sibuk, alasannya anak, alasannya studi dan sebagainya. Padahal saudara sendiri berkata, aku masih gak beres. Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata yang bikin kita gak bisa maju bukan masalah dosa besar. Orang Kristen mungkin masih bisa jaga diri, gak melakukan dosa yang kelihatan besar. Tapi ketika hal-hal kecil yang kita tahu itu gak benar, itu bikin kita takut melangkah. Itu yang bikin kita gak bisa bertumbuh. Itulah yang disebut Anda dan saya akan mengalami stuck secara rohani. Enggak lah, nanti kalau aku melangkah, aku resikonya lebih besar, tanggung jawabku lebih besar. Enggak ah. Saudara, bertanyalah dalam hati kita, gimana ya hari ini dengan pertumbuhan imanku? Bagus, gitu-gitu aja, atau lagi ngedrop? Gak usah dijawab, renungkan sendiri. Bertanyalah dalam diri masing-masing kita, kapan ya terakhir saya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Orang mungkin bilang, ngapain sih Pastor Daniel nanya lagi gini? Ini saya pakai Bapak Saudara. Karena yang tadi saya bilang di awal, tanpa sadar kadang kita anggap kebiasaan itu baik. Biasa ke gereja, biasa doa, biasa pujian penyembahan. Pokoknya bukan biasanya Bapak Saudara. Tapi apakah setiap engkau berdoa, engkau masih mengalami perjumpaan sama Tuhan? Apakah waktu engkau baca Alkitab, engkau masih mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan, premanya mendalam, atau Alkitab tinggal seperti buku biasa engkau baca? Inilah yang harusnya kita khawatirkan. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah biasa melakukan. Saya ingat pertama kali saya berkhotbah di tahun 94. Dan usia saya, kalau saya sebut usia jadi saya ketahuan ya, nggak apa-apa lah. Saya 11 tahun Bapak Saudara. Dan khotbah pertama saya bukan di gereja sendiri. Saya masuk ke Lawang Bible Training Center 1 bulan di kota itu. Nggak tahu sekarang mungkin masih ada. Saya peserta paling muda di tempat itu. Hari pertama dikirim, diantarkan papa. Kemudian papa pulang. Ya, saya ditampingi satu orang, ya namanya anak 11 tahun, pertama kali ditinggalkan, ya suruh nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, bangun setiap hari jam 4 pagi, ikut doa pagi, dan sebagainya, nangis, saudara. Tapi itulah proses Tuhan, dan pertama kali saya khotbah, Bapak Saudara, saya ingat betul. Itu mungkin hari ke-5 atau hari ke-7 ada pengumuman. Akan diatur jadwal, semua dapat giliran ujian, dapat giliran khotbah. Semua dapat jadwal, semua pasti lihat cek nama, kan? Saya langsung cek nama, saya langsung gemeter. Aduh, saya ujian, aduh saya khotbah. Saya langsung lihat orang sekitar saya lebih senior, yang nomor 2 yang paling muda itu, berarti saya umur 11, orang yang paling muda nomor 2 itu 17-18 tahun, jadi agak jauh. Jadi saya bilang, Tuhan bisa nggak ya? Tapi untungnya itu agak jauh untuk jadwal khotbah. Jadi saya mulai belajar siapin khotbah. Begitu rupa. Kemudian apa Saudara? Saya pernah kecil, Saudara. Percayalah saya pernah kecil, nggak sebesar ini Saudara ya. Ya, saya pernah kecil. Kemudian saya ingat mimbar yang waktu itu dipakai cukup tinggi, sehingga mungkin saya agak segini gitu Saudara. Ya.
Dan saat itu Bapak Saudara, saya berulang kali masuk ke aula tempat kami beribadah di LBTC itu. Saya mungkin saking groginya, karena itu pertama kali saya selalu mengukur, Kak, kelihatan gak ya Kak, saya nanti kalau pimpin pujian, Kak, kelihatan gak ya kalau saya nanti khotbah. Itu karena grogi. Tapi yang membedakan adalah ini, ketika dulu saya tidak terbiasa, saya tuh jadi orang yang benar-benar berusaha. Tuhan, saya harus ngomong apa ya Tuhan? Tapi ada momen ketika saya sudah biasa khotbah, nggak perlu doa lagi. Oh, nanti saya ngomong gini. Saya nggak ngerti maksud saya nggak, Bapak Saudara? Karena kita ngerasa biasa itu lebih berbahaya daripada waktu kita bilang, Tuhan aku nggak bisa, aku butuh Engkau. Nah, kekristenan kita harusnya bukan kekristenan yang biasa, tapi kekristenan yang dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Bilang kanan kiri, jadilah miskin di hadapan Tuhan. Supaya kita sadar kita perlu Tuhan setiap waktu. Amin, Bapak Saudara. Nah, Tuhan mau kita bangkit dari tidur rohani kita. Dari area apa nih? Yang pertama, zona nyaman. Saya langsung to the point. Ini yang tadi saya bilang, kebiasaan hal yang biasa itu membuat kita nyaman. Kapan kekristenan bertumbuh? Ketika ada goncangan. Gembala pembina Pak Niko suka ngomong, kalau nanti ada goncangan itu tandanya akan ada kebangkitan. Dan memang itu ciri. Makanya saudara, ketika kekristenan justru jadi nyaman, itu tanda siap-siap kalau kita nggak antisipasi kita mengalami penurunan. Bilangan research yang terbaru 2025, dia mencatatkan bahwa tingkat pertumbuhan gereja itu hanya 0,7 atau sekian persen, dan itu turun terus dalam 5 tahun terakhir. Kapan pertumbuhan kekristenan dalam 1-2 dekade terakhir itu bertumbuh? Tahun 98. Kapan itu Bapak Saudara? Krisis moneter, krisis politik di Indonesia. Indonesia kelihatannya di mata dunia habis, betul Bapak Saudara? Tapi hari itu pertumbuhan kekristenan mengalami peningkatan besar. Jadi kalau hari ini kita aman, nyaman, menurut saya kita kudu hati-hati dalam doa juga. Misalnya nih, ini kan lagi tadi kita doa sama-sama. Puji Tuhan, doanya menurut saya tepat, ya. Tuhan, bangsa ini kita lagi ngalami masalah pergumulan, beri kekuatan sama kami untuk melewati. Itu benar Bapak Saudara. Tapi kalau doanya, Tuhan jauhkanlah masalah ini daripada kami, wah itu tipu musyiat iblis Bapak Saudara. Karena tidak ada pertumbuhan yang terjadi dengan kenyamanan. Halo? Anda tidak akan pernah bertumbuh selama kita nyaman. Segala suatu penemuan yang baru, ahli-ahli bisa menemukan sesuatu, itu terjadi bukan karena kenyamanan. Thomas Alva Edison bisa bikin lampu bukan karena sudah ada lampu, tetapi karena dia mengalami kondisi kegelapan, dia cari cara gimana bisa menerangi. Ngerti maksudnya Bapak Saudara? Zona nyaman kita, yang kadang kita nggak sadar kita ngomong kayak gini, udahlah Tuhan, ngapain repot-repot, selesai amalan aku. Yang penting kan aku tetap jaga hidupku Kristen nih. Yang penting aku tetap selamat. Gak usah serius-serius amat lah ikut Tuhan. Masalahnya aja udah banyak, ngapain serius-serius ikut Tuhan. Dengar saudara, itu zona nyaman kita. Tuhan gak manggil kita untuk nyaman, Tuhan manggil kita bertumbuh. Yang kedua, dosa kompromi. Tadi saya sempat singgung, justru hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kita anggap ini sih nggak seberapa. Contoh simpel. Tadi saya berangkat ke sini nih. Saya baru nyampe tadi jam 7 berapa ya? 7.15, 7.20 lah ya. Sampai sini dari Tegal. Tadinya mau semalam supaya bisa ngicipi kulineran sini, tapi ada peneguhan nikah massal yang sudah diatur dan saya harus di tempat. Jadi saya bilang sama Eras, kayaknya saya subuh-subuh aja di berangkatnya. Nah, kalau subuh kan jalannya sepi. Termasuk persimpangan-persimpangannya adalah lampu merah, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau udah ketawa kayaknya ngerti arahnya ya Bapak Ibu ya.
lampu merah, baru hijau kita dekat merah, itu paling bikin, aduh kenapa nggak aku lewat dulu gitu kan, paling depan lagi, kan? Habis hijau langsung merah paling depan, nengok kanan, nengok kiri, sepi ya. Pikirannya apa bos? Terabas, nggak ada polisi, terus kita bilang ini kan jalan sepi, nggak ada siapa-siapa. Dan itu yang terjadi. Saya berhenti. Di sini pengen ngomong, ben cepet sampai. Memang sepi. Bapak saudara, saya mikir maju nggak ya? Nggak berapa lama pencobaan datang Bapak saudara. Motor mobil di belakang saya diduluin. Saya madan mikir kayak wong edan ya. Oh diem terus. Tapi Bapak saudara, itu cara saya untuk salah satunya menjaga integritas. Kenapa Bapak saudara? Kalau Anda nggak bisa jaga dalam hal kecil, jangan berharap bisa menjaga untuk hal yang besar. Halo, bisa nangkap sampai sini? Saya nggak ngomongin saudara loh Bapak saudara ya. Ya kalau setelah mendengar khotbah ini iya ya, selama ini kalau sepi tak terabas ya bertobatlah Bapak saudara ya. Karena ini bukan sekedar masalah Tuhan melihat apa enggak, tapi ini latihan-latihan sederhana yang sudah bisa lakukan untuk menjaga integritas. Saya suka ngebut Bapak saudara. Saya punya prinsip jangan ada yang di depan saya. Wah, harus saya ya. Lah masalah itu tadi salah satunya ya. Saya udah nyelipin truk, truknya udah saya susul. Lah lampu merah dia nyelipin saya lagi. Wah gregetan juga Bapak saudara ya. Ya elah. Tapi ya itulah pembelajaran. Nah, kenapa kalau kita nggak biasakan jaga yang kecil-kecil ini? Lama-lama kepekaan rohani kita akan mati Bapak saudara. Kepekaan rohani itu gak langsung hilang. Tapi karena pembiasaan, dosa kecil dipelihara, lama-lama kita mulai oke, ini gak menakutkan, tingkatin dikit, akhirnya gak sadar kita lewat gitu. Yang ketiga, iman pasif, dengar firman gak lakuin. Makanya saya gak pernah mau khotbah 7 poin pembelajaran hari ini. Oh dikasih 3 poin aja suka gak dilakuin loh caranya. Amin Bu. Betul lah ya kan. Bapak saudara, banyak orang tahu kebenaran tapi memilih gak berubah. Apakah kita sebagai orang Kristen punya potensi dipakai Tuhan? Sangat besar. Tapi waktu kita gak berdampak, berarti kita sedang miss dengan sebuah rencana Tuhan yang besar. Barang yang berkualitas itu bukan sekedar tampilannya bagus. Bahkan ketika barang itu terlihat sederhana seperti setrika arem, ya kan, tampilannya nggak bagus. Tapi waktu dia berfungsi membuat kain yang kusut jadi halus, barang itu lebih berkualitas dari setrikaan yang modern, ya kan? Ya, tapi disalahgunakan buat nimpuk kucing kawin kayak, ya kan? Ya, siapa yang di sekitar rumahnya banyak kucing? Ya. Saya lagi mikir di Tegal ini kok tambah banyak kucing. Setelah saya lihat-lihat tambah banyak orang punya hati bukan kemanusiaan, kebinatangan. Ya. Di depan gereja kami itu lama-lama tambah banyak kucing Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Itu banyak ibu-ibu naik becak, apa-apa berhenti sebentar, kucing dibukain, dipincuki gitu loh Pak Ustaz, dibakani, pantesan banyak. Itu kan kalau kucing kawin Pak Ustaz ya kan, lebih seru daripada drama Cina Pak Ustaz. Itu di atap-atap ya kan, rasanya pengen ditimbuk aja gitu kan. Nah, apapun yang begitu bagus, mewah, handphone paling bagus, kalau saudara kita nggak bisa gunakan secara maksimal, cuma taunya SMS, WA, telepon, nggak usah beli yang mahal-mahal, betul nggak?
Tapi kadang-kadang orang kan pengen terlihat keren, tapi nggak pernah maksimal dengan apa yang ada sama hidupnya. Demikianlah juga kekristenan. Kadang kita pengen kelihatan keren, wah cara kita pelayanan keren, tapi kita melupakan apa yang esensi. Kita lupa andalkan Tuhan, kita lupa tujuan kenapa Tuhan pakai kita melayani. Itu akan jadi masalah. Rick Warren bilang gini, bahwa saudara, God didn't save us to sit but to serve. Tuhan tidak menyelamatkan kita supaya kita duduk-duduk, tapi Tuhan menyelamatkan kita supaya melayani Dia. Amin. Dan saya coba tuliskan kalimat gini, masalah banyak orang bukan gak punya potensi, tapi masalah banyak orang Kristen gak pernah mau bangkit. Sudah merasa bersalah, sudah merasa tertuduh. Nah karenanya yuk apa yang kita bisa lakukan, aplikasi yang bisa kita lakukan, mulai disiplin lagi baca firman. Kalau saudara, aduh kadang mau baca terganggu gini, ya paling bagus baca. Tapi kalau nggak bisa baca firman, dengerin tuh Alkitab suara. Lagi di perjalanan naik mobil, dengerin tuh, ya kan? Jangan dengerinnya lagu dangdut koplo terus, ya kan? Ya, biar melek Pak. Kalau membaca firman takutnya nyetir ngantuk Pak. Nah itu ada masalah. Baca Alkitab, baca firman, renungan firman, gabung dalam komunitas rohani. Sadarlah Anda dan saya tidak didesain untuk bisa berdiri sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Kita diciptakan Tuhan dengan kekurangan, tidak sempurna. Supaya apa? Kita sadar di komunitas ada orang yang dipakai Tuhan untuk melengkapi kekurangan kita sehingga boleh jadi sempurna. Belajar terlibat dalam pelayanan sederhana. Di Asem 3 kami desain supaya dari kecil anak punya hati melayani. Jadi setiap minggu kelima seperti hari ini, nah salah satunya nggak bisa bawa anak karena anak-anak kami yang kecil nggak masalah yang hari ini, ya mereka belajar melayani. Di pembukaan sebelum ibadah mereka tampil dengan satu tim pelayanan, membawa satu pujian. Ya ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang main musik, itu anak-anak semua bosan. Ya ada sedikit kadang anak remaja bantu. Kami rindu mereka belajar melayani. Saya bilang, berani nggak kakak-kakak yang pegang kamera, dampingi yang kecil-kecil, pegang kamera yang mungkin harganya udah agak jutaan gitu ya, ya pegang kamera, dampingin loh, yang penting ya, takutnya kebanting gitu ya. Coba motret, coba nyuting. Karena saya melihat ya contoh anak saya kecil yang umur sekarang 8 tahun, ternyata ngambil angle fotonya bagus. Dia jagoan TikTok, bisa gini-gini depan kamera. Bagus saudara, pasti Karto kalah ya. Bagus saudara, jangan abaikan potensi-potensi itu. Nah, belajarlah terlibat dalam hal yang sederhana. Mungkin nggak diminta langsung pegang sound system, ya kan? Pelayanan sound system itu nggak kelihatan, tapi kalau ada nging semua lihat ke belakang gitu kan, ya kan? Benar nggak? Ya itu di atas itu nggak kelihatan, ya. Tapi kiri yang ada masalah dikit, mataku tertuju padamu semua. Kira-kira lagunya gitu. Jadi banyak orang takut jadi soundman gara-gara gitu. Nah, kita masuk yang kedua langsung. Pertama tadi apa? Bangkit. Yang kedua apa? Disciple. Muridkan. Nah ini bukan, ya tentu kalau kita mau memuridkan kita harus dimuridkan. Tapi gini, saya mau kasih tahu kenapa kita harus praktek memuridkan. Dalam hal ini saya dalam kumpulan Tuhan diberi mandat untuk jadi ketua bidang pemuridan di lingkungan BPD Jateng. Waktu saya diminta oleh Bapak Ketua BPD, mau nggak terlibat di bidang pemuridan, saya langsung respon mau. Karena saya sadar pemuridan ini hal yang sangat penting. Itulah yang kami alami 2020 sepanjang COVID. Waktu itu kami masih di Hong Kong. Bapak Ibu, saya membayangkan situasi waktu itu di Hong Kong. Waduh, ini sebentar gereja bisa ditutup sama pemerintah. Hong Kong bagian dari China loh, saudara. Dan 2019 bulan November, waktu itu ada demo payung kuning, ya, di mana orang-orang Hong Kong yang anti China itu menentang kepemimpinan China, kira-kira gitu. Mereka menggelar demo 3 tempat penting itu berbulan-bulan dikuasai.
Salah satunya area kami tinggal, Pak Saudara, itu jadi tempat yang sepi, padahal itu tempat yang paling ramai sebelumnya di daerah Kos WP namanya. Dan singkat cerita, sudah kena demo, belum selesai, langsung COVID tambah anjlok, Pak Saudara. Wah, itu pikiran saya langsung berkecamuk. Wah, ini China tambah masuk nih. Habis ini gereja di Hong Kong ini bakal bisa jadi kayak China nggak ya, dipersulit dan sebagainya. Tuhan baik. Di Agustus saya ikut sebuah training tentang pemuritan secara online dari sebuah gereja Indonesia yang jadi berkat luar biasa, namanya GPCC. Dan itu pertama kali mereka bikin secara online, sehingga kami yang di luar negeri ini juga bisa join kira-kira gitu. Dan harganya jadi lebih murah kan, gak usah tiket pesawat bahasanya. Nah itu yang kami praktekin, Bapak Saudara. Jemaat gak boleh kumpul hampir 2-3 tahun tuh, gak boleh kumpul, aturan pemerintah ketat sekali. Tapi kami pemuritan secara online, bikin pertemuan one on one. Ternyata terjadi apa, Saudara? Yang pertama, pertobatan di masa kami online mengalami peningkatan pesat saat ini. Pelayan Tuhan, saya sebut pelayan Tuhan ini bukan sekedar pelayanan dia, tapi pelayan Tuhan artinya mereka belajar membina orang, memulihkan, bertambah. Kenapa? Mau gak mau semua belajar. Dan ada berkat-berkat yang lain, termasuk keuangan gereja saat ibadah 3 tahun gak bisa, ya kami setahun lah ya, kita gak bisa onsite, mengalami peningkatan 400 kali lipat, 400%, 4 kali lipat. Bapak Saudara, yang saya mau cerita gini, kenapa kita harus memuridkan? Karena waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka apa? Pemeliharaan Tuhannya nyata sempurna. Kenapa kita seret berkat Tuhan? Masalahnya apa? Mintanya berkat tapi Tuhan suruh apa kita nggak lakuin. Kira-kira gitu maksudnya, Bapak. Tuhan mau kita memuridkan. Makanya 2 Timotius 2 ayat 2 bilang gini, apa yang telah kau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakan itu pada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga pandai mengajar orang lain. Artinya gini, pemuritan itu bukan sekedar kumpul sama saya. Karena kalau kita lihat pola pemuritan di mana, Bapak Saudara, kalau para orang Yahudi itu pola pemuritannya gini, bukan murid cari sekolah atau guru yang paling bagus, ya. Tetapi apa? Ini yang Bapak Saudara bisa lihat kenapa Yesus ke pantai. Bukan Yesus bikin pengumuman, kalau dulu udah ada Instagram maka dipasang pengumuman, dibuka pendaftaran jadi murid Yesus, enggak. Yesus yang keliling. Makanya dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya. Bukan murid-murid cari guru, tapi Yesus panggil murid. Kan itu pula orang Yahudi. Jadi ini kira-kira Bapak. Ketika seorang guru misalnya jago fisika, maka dia ingin kemampuan fisikanya itu turun sama seseorang yang paling bisa dipercaya, yang paling bagus, bukan hanya jago, tapi orang ini punya kemampuan nanti nerusin ilmu ini. Maka guru ini menseleksi, mencari. Dia pinter sih, tapi egois, merasa bisa diri sendiri, itu gak kepilih. Ini orang punya potensi, tapi memang karena gak ada yang dampingin, belum terlalu hebat. Tapi ini orang mau belajar dan mau berbagi ilmu, ini orang yang diambil. Kira-kira gitu Pak Ustaz. Nah ini yang Yesus mau sebagai orang percaya, dan ini yang dilakukan Paulus. Paulus bilang ini, engkau telah mendengar dariku di depan banyak saksi kepada Timotius, percayakan ini kepada orang yang dapat dipercayai. Katakan sama-sama, dapat dipercayai. Berarti memuridkan gak ngasal. Kenapa? Orang yang dapat dipercaya itu bukan dipercaya sekedar, oh kamu bisa jaga rahasia kita, enggak. Tapi orang yang dapat dipercaya karena dia juga akan dapat dipercaya untuk ngajar yang lain. Nah ini pola yang harusnya kekristenan kita bangun. Kami mulai pemuritan di gereja lokal, kami rombak. Saya mau semua orang percaya di gereja lokal Asem 3 semua belajar memuridkan. Sehingga kita lakukan pendekatan one-on-one. Kemarin baru selesai camp pemuritan, tiba-tiba udah ada 2-3 anak remaja SMP kelas 2 mendaftar mau dimuridkan. Langsung kami cariin pemurid-pemuridnya.
Kami kasih pendamping. Supaya apa? Namanya belajar perlu didampingi. Ojo di los gitu saudara ya. Kasih pendampingan. Lelah nggak? Pastor kayak gini, baru selesai kempo, sudah ada murid yang mau dimuridin, kita harus cari lah. Mungkin terlihat lelah, tapi sama seperti seorang atlet, habis menang pertandingan, apakah habis itu hura-hura, aku udah juara? Apa yang dilakukan saudara? Masuk training lagi, betul nggak? Dengar Bapak saudara, ketika kau sudah merasa menang dan engkau rest, kemudian menikmati happy-happy, jangan harap kau akan melihat berkat, tapi justru si jahat sedang mengintai. Kayak Daud, habis menang perang, ngapain Bapak saudara? Ya, healing dulu di soto istana, ya kan? Healing Bapak saudara. Akhirnya hilang dia Bapak saudara, ya kan? Hilang dari hadirat Tuhan. Kenapa Bapak saudara? Karena dia nganggur. Apa itu pemuritan? Cepat aja. Yang pertama, pemuritan belajar bagian firman. Gak cuma bagian firman, kasih teladan iman, hidup. Dan yang gak kalah penting, belajar dampingi orang secara konsisten. Anak saya didampingi secara konsisten oleh seorang pemurid. Dia bilang, Kak, saya takut nih Kak muridin anaknya pastor ini. Kenapa? Saya tahu Marvel namanya, itu kritis, pertanyaannya macam-macam, apalagi anaknya pastor ini gitu. Ya gak apa-apa lah. Aduh, saya takut nanti belajar. Nanti kalau ada kesulitan saya bantu. Dampingi konsisten. Nah, hambatan yang suka kita hadapi apa? Kalau mau belajar ngerasa belum siap, ngerasa gak tahu banyak, ngerasa nanti kalau ngajarin dampingi takut salah. Tapi dengar ini saudara, saya mau jawab. Tuhan gak cari orang yang sempurna. Tuhan cari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Sama seperti seorang kakak ngajar adiknya. Karena pemuritan bukan tentang kesempurnaan, karena pemuritan tentang pelipat gandaan. Itu yang dikatakan David Platt. Dan saya ingin katakan, pemuritan bukan tentang jadi engkau luar biasa, tapi pemuritan tentang kita setia dalam hal-hal yang sederhana. Ya, jadi mulai praktek loh saudara. 1 jiwa gak apa-apa. Ya, 1 jiwa. Jangan target harus bisa langsung jadi hebat. Kadang tiap orang beda-beda prosesnya. Tapi luangkan waktu nongkrong, waktu di tempat makan, ngobrol sama dia. Nah, ini yang terakhir. Orang sudah bangkit dari tidur rohaninya. Orang sudah mengalami yang namanya hidupnya belajar untuk mulai memuridkan. Problemnya adalah gini, kadang orang takut diutus. Nah, yang ketiga adalah belajar untuk sadar kita diutus. Diutus di mana Tuhan perintahkan. Yohanes 20:21, lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, katakan sama-sama, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini pola yang harus terjadi dalam kekristenan kita. Bahwa banyak orang bilang pelayanan itu gereja, tapi misi terbesar justru ada di luar gereja. Gereja bagi saya adalah tempat pelatihan, training ground gitu ya, tempat di mana kita dilatih, Ustaz. Tapi ladang pelayanan kita ada di mana? Di tempat, di rumah, di lingkungan, di sekolah, di tempat kita kerja. Itu ladang pelayanan. Itulah yang kami lakukan di ASEM 3. Sekarang bukan hanya doa berkat, tapi sebelum dikasih doa berkat, dikasih doa pengutusan. Yaitu apa? Karena itu pergilah. Nah, yang diusir-usir dari gereja. Enggak diusir. Memang kita ini gak boleh lama-lama dalam gedung gereja, ya kan? Kasihan petugas gerejanya nanti gak pulang-pulang kan. Bapak Ibu gak pulang-pulang. Pergi untuk apa? Kita ke ladang yang sesungguhnya, yaitu di rumah, lingkungan, tempat kerja, tempat sekolah. Nah, saya undang 6 orang, boleh maju. Yang mana? Yang sini aja kali ya, biar cepet ya. 6 orang boleh maju. Ya, nggak perlu skill tinggi untuk ilustrasi yang saya mau lakukan. Boleh langsung aja maju. Ini ilmu sederhana kok. Jangan takut kita mau main pakai api. Ya, boleh. Oke, singkat saja. Ini baru 3. Boleh lagi ada 3 yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih sebuah gambaran buat kita. Ya, satu orang boleh nyalakan.
Yang biasa pegang korek ini siapa? Tahan dulu, kamu berarti sebelah sini. Siapa namanya? Adit. Adit itu adalah pembawa api, Bapak Saudara. Saya mau tanya, Adit, kamu mendapat perintah untuk membawa terang kepada 5 orang yang lain. Mau nggak? Hah? Nanti habis loh api kamu. Yakin? Nggak Bapak? Lakukan sekarang. Ya, Adit saja yang jalan. Iya. Apinya dibawa terus, orang keempat, ya, orang kelima. Ya, setelah itu kita nyanyi Malam Kudus ini siap? Enggak. Saya mau nanya, Adit orang yang mendapatkan api yang pertama. Pertanyaannya, waktu dia bagikan api itu, apa yang terjadi? Apakah api dia habis? Apinya tetap menyala? Pertanyaan kedua, waktu Adit baru seorang diri yang menyalakan api, sudah ada nampak terang belum? Apalagi ini kalau kita mati lampu ya, Bapak Ibu bayangin aja, udah ada terang? Ada, tapi kecil. Tapi waktu dia belajar bagikan, api itu semakin lebih besar. Kadang kita mikir, waktu kita membagikan hidup kita, nanti berkurang dong. Nanti saya bagiin diri saya, ya nanti gimana? Saudara, ada 2 hal yang harus saudara tahu. Api itu tidak akan habis di dalam hidup. Justru lewat hidupmu akan bertambah api-api Tuhan yang menyala dan menerangi tempat yang gelap. Amin, Bapak Saudara. Bilang kanan kirinya, jangan takut berbagi. Ya, justru kita harus berbagi. Saudara, ya masih bisa bertahan? Kalau Adit mempertahankan api itu sampai bahkan dia kena, udah ada yang mulai kena dirinya. Ya, saya berharapnya begitu, tapi nanti durasi waktu. Sampai habis, saudara, sampai tinggal sedikit, dia pertahankan, dan 5 yang lain terus bertahan menunggu mana yang kirim api. Kira-kira yang terjadi apa, saudara? Apinya padam, betul nggak, saudara? Barang siapa mempertahankan, justru akan kehilangan. Ngerti sampai sini, Bapak Saudara? Kenapa Tuhan suruh kita memuridkan? Kenapa Tuhan suruh kita bergerak? Jawabannya sederhana. Tuhan gak ingin api itu padam. Boleh kasih Tuhan buat mereka semua. Ya, ini kenang-kenangan dari saya, tapi nanti boleh dikembalikan kepada Pak Eras, karena saya minta dari Pak Eras. Thank you, Tuhan berkati. Ya, ayo, bingung nih, tiup apa enggak ya? Ternyata ditiup semua. Ya, saya tutup dengan ini, Bapak Saudara. Anda dan saya bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan mengutus kita. Lalu saya harus bagaimana, Pastor? Apakah saya harus tinggalkan pekerjaan saya? Saya harus berkata kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak, saya mau masuk sekolah misi, saya siap diutus, ada OAP Jati, Lawang. Ya, puji Tuhan kalau ada hal seperti itu. Tapi saudara, Anda bisa secepat saat ini juga setelah ibadah ini, Anda bisa bermisi. Caranya sederhana, saya kasih kalimat gini. Kita gak perlu menyeberangi laut untuk menjadi seorang misionaris. Tinggal nyebrang jalan saja untuk bermisi. Kadang kita gak lihat yang dekat, kita pengen lihatnya yang jauh. Puji Tuhan kalau ada yang ikut camp, mission camp. Tapi sebelum berangkat mission camp, misi dulu ke seberang jalan rumahmu, saudara. Karena ada orang di seberang yang perlu dengar tentang Tuhan. Jadi mulailah bertindak untuk menyelesaikan tugasmu. Saya akan tutup dengan kisah seorang hamba Tuhan namanya Dawson Trotman, pendiri gerakan Navigator, Bapak Saudara. Pelayanan di mana menyelamatkan banyak jiwa dengan pola memuridkan. Siapa Dawson Trotman? Dia bukan orang hebat. Awalnya dia nggak bisa khotbah, dia bukan seorang yang tampil di depan umum. Tapi dia seorang sederhana yang berkata, Tuhan, yang bisa aku lakukan adalah aku mulai menghafal ayat-ayat Alkitab dan mulai bagiin ayat-ayat itu. Aku mulai ajak orang untuk membaca dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab yang sederhana, ajakin orang. Dan yang terjadi, pertumbuhan mulai terjadi. Orang mulai dimuridkan dan orang mulai memuridkan. Dia tidak khotbah di stadion, dia tidak terkenal karena pelayanan yang nampak wow, tapi dia setia muridin orang satu persatu dengan apa? Ngajak hafalin ayat firman.
Tapi apa hasil dari pelayanannya? Sampai hari ini pelayanan Navigator menjadi berkat yang kelihatannya langkah kecil tetapi membawa pertobatan yang besar, yang mengharukan. Usianya cuma 50 tahun Bapak Saudara, masih muda. Dan dia bukan meninggal karena sakit, tapi dia meninggal karena menyelamatkan orang yang tenggelam. Dia bekerja di lingkungan para nelayan. Dia melayani di lingkungan para nelayan. Satu saat dia mendapat kabar ada seseorang yang mengalami musibah kecelakaan kapal, dan dia meluncur ke sana. Dia selamatkan orang itu. Orangnya selamat, dianya tenggelam. Itulah pelayanan terakhir dia. Dan orang yang diselamatkan mengalami pertobatan dan mengalami perjumpaan sama Tuhan. Maukah kita berkata, Tuhan, aku sadar aku banyak kurang, aku tidak mau, tapi hari ini Tuhan, aku mau meresponi panggilan Tuhan. Saya undang kita bagi bersama-sama.